Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di jadwal mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Perlu Ibu jelaskan kembali ya bahwa di dalam prakarya dan kewirausahaan ini terdiri dari 4 aspek yang bisa kita pelajari, yaitu terdiri dari aspek budidaya, aspek keterampilan, aspek rekayasa, dan aspek pengolahan. Tapi pada kali ini di kelas 12 untuk semester ganjil ini, yaitu Ibu akan mengambil aspek budidaya. Di mana aspek budidaya ini yang harus kita lampaui atau yang harus kita kejar, yaitu kalian itu tujuan pembelajarannya itu harus memahami apa itu perencanaan usaha budidaya, yang di sini dijelaskan budidaya unggas petelur, yaitu dengan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran. Sehingga kalian diharapkan mampu menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur ini meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Itu tujuan pembelajaran dalam prakarya dan kewirausahaan. Untuk kali ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu budidaya unggas petelur. Apa itu budidaya unggas petelur? Merupakan usaha pengelolaan sumber daya berupa unggas yang dengan tujuan untuk nantinya bisa dipanen ya, bisa mendapatkan hasil. Di dalam budidaya unggas petelur ini ada hal-hal yang perlu kalian siapkan, yaitu sarana dan peralatannya. Yang pertama yaitu kandang ya. Berarti dalam pembuatan kandang itu harus ditentukan ukurannya. Kalian mau beternak unggas petelur ini mau berapa ekor? Berarti dalam pembuatan kandangnya harus disesuaikan. Kemudian yang kedua peralatan kandang ya. Selain kandang itu ada peralatannya seperti tempat pakannya. Nanti pada saat kita mau ngasih pakan kan tidak pakai tangan diginiin ya, tapi disimpan di tempatnya. Kemudian untuk minumnya, tempat minum itu harus dipersiapkan sebelum kita membeli bibit unggas. Kemudian setelah siap kandang, siap peralatan, kemudian barulah bibit unggas. Usahakan bibit unggasnya yang unggul ya, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau panennya itu sesuai dengan harapan kita. Kemudian pakannya harus benar-benar, kemudian tidak hanya pakan, obat-obatan juga, vitamin dan hormon pertumbuhan itu sangat perlu sekali ya. Kemudian setelah itu kan nanti akan ada masanya panen. Jadi peralatan panennya juga harus dipersiapkan. Nah, itu dalam perencanaan budidaya unggas ini, itu unggas petelur ini itu harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Baru setelah sarana dan peralatan itu tersedia atau sudah kita buatkan, barulah kita bisa melakukan atau memelihara budidaya petelur atau budidaya unggas petelur tersebut. Ya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita pada saat melakukan budidaya unggas, yaitu penyedia kandang. Tadi udah dijelaskan, jelas ya. Kemudian penyediaan bibit ya. Kemudian pemeliharaan, jangan sampai ada kandang, ada unggasnya tapi tidak dipelihara sama kita ya, yaitu dengan memberikan pakan, minum, kemudian obat-obatan, vitamin, kemudian hormon ya, itu jelas-jelas harus kita lakukan secara kontinu. Kemudian masa panen juga kita harus
jelas. Kemudian pasca panen, setelah panen kita tetap harus melakukan pemeliharaan sehingga nantinya setelah panen pertama untuk panen keduanya ada peningkatan ya. Nah, untuk lebih dalamnya kalian memahami tentang budidaya unggas petelur, Ibu akan tugaskan kalian tidak hanya menonton atau mendengarkan apa yang Ibu jelaskan ya, karena Ibu menjelaskannya sedikit, Ibu sengaja menjelaskannya sedikit karena biar kalian itu lebih kritis. Kalian bisa membaca lagi sumber pembelajaran yang lainnya. Itu banyak didapat ya, bisa membaca buku di perpustakaan ataupun dari internet, itu banyak sekali. Nah, Ibu akan tugaskan kalian mencari informasi dari sumber belajar lain dengan membuat perencanaan budidaya unggas. Ibu harapkan dalam perencanaan ini kalian merencanakan membudidayakan unggas ini yaitu 10 ekor dengan usia pas saat membeli bibitnya itu usia bibitnya itu 1 minggu. Yang harus dibuat oleh kalian, yang pertama kalian tentukan ukuran kandang dan bentuknya. Jadi digambarkan pakai sketsa ya, bentuk gambarnya, terus ukurannya bagaimana kalau kalian beternak atau budidaya unggas yang bibitnya itu baru 1 minggu dan sebanyak 10 ekor. Kedua, peralatan yang diperlukan apa aja ya, itu kan perencanaan yang harus dibuat. Ibaratnya kalian mau melakukan budidaya unggas petelur. Ketiga, pembelian bibit unggas yang baik. Kriteria bibit yang baik itu yang bagaimana ya, itu harus dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu pakan yang baik apa ya, pakan yang untuk unggas itu biar baik itu apa nama pakannya. Kemudian obatnya, obat apa, vitamin, hormon pertumbuhannya yang bagaimana yang diperlukan agar unggasnya bertumbuh baik. Kemudian yang keenam, peralatan yang diperlukan apa saja pada saat akan menghadapi panen ya. Nah, tugas yang 6 pertanyaan tadi kalian kerjakan di buku catatan kalian ya. Kemudian kalian kumpulkan hari Senin di mana? Di ruang piket SMA Negeri 5 Garut, yaitu antara jam 9 sampai dengan jam 11 ya. Dengan tidak lupa kalau kalian mengumpulkan, kalian tulis di daftar hadir nama dan kelas kalian. Semoga kalian tidak puas sehingga kalian bisa membuka media pembelajaran atau sumber belajar lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.